Salam, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persahabatan Allah dengan para tokoh-tokoh. Yang pertama, saya atas nama Serlini Wiwi akan menjelaskan tentang persahabatan Allah dengan Nabi Yeremia. Saya atas nama Agustina Marlene Sabuna akan membahas tentang persahabatan Elia dan Allah. Saya atas nama Febrianti Diogela akan membahas tentang persahabatan Allah dan Harun. Baik, pertama saya akan bertanya kepada Kakak Febrianti Diogela, bagaimana? Coba Kakak jelaskan tentang persahabatan Allah dengan Harun secara garis besar. Persahabatan Allah dengan Harun. Harun adalah Nabi ke-15. Harun merupakan sepupu Nabi Musa. Orang tua mereka kakak beradik. Harun seorang nabi yang diminta oleh Nabi Musa pada Allah untuk membantu Nabi Musa. Lalu Tuhan memerintahkan Harun bertugas menjadi nabi atau juru bicara. Musa baik bagi sebangsanya maupun terhadap Firaun. Ia menjadi pembantu Musa dalam menunjukkan tanda-tanda mujizat kebesaran Tuhan. Pada waktu Lewi dikukuskan menjadi pelayan kemah suci, Harun diurapi menjadi imam besar dengan jubah efod dan tugas khusus, dan Nabi Harun menjadi juru bicara Nabi Musa yang taat dan takut akan Tuhan. Baik, yang kedua saya akan bertanya kepada Kakak Agustina Marlene Sabuna. Coba Kakak jelaskan secara garis besar tentang persahabatan Allah dengan Nabi Elia. Baik, persahabatan Allah dengan Nabi Elia. Nabi Elia merupakan sosok yang diutus oleh Allah Tuhan Yesus Kristus yang untuk menegur Raja Ahab yang kejam dan jahat. Nabi Elia mendatangkan Raja Ahab dan memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan bahwa hujan tidak akan turun selama beberapa tahun. Tuhan Yesus mengetahui bahwa Raja Ahab akan sangat marah kepada Nabi Elia karena Allah menyembunyikan Elia di tepi sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Setiap hari Allah mengirim burung gagak dan yang membawa makan berupa roti dan daging untuk Nabi Elia. Di tengah masa kekeringan, Nabi Elia diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Sebagaimana dikatakan dalam ayat Alkitab pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 9, yakni barang siapa pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika sampai di Sarfat, Nabi Elia bertemu dengan seorang janda miskin yang sedang mengumpulkan kayu. Nabi Elia meminta diambil sedikit air dan janda itu memberikannya. Kemudian ia meminta diambil sepotong roti. Janda itu menjawab bahwa dirinya tidak memiliki roti. Dia hanya mempunyai segenggam tepung dan di tempatnya tempayang dan sedikitnya minyak dalam buli-buli. Ketika persediaan itu habis, ia dan anaknya akan mati karena sudah tidak memiliki makan lagi. Nabi Elia meminta janda itu agar tetap membuat roti untuk dirinya. Janda itu tidak perlu takut karena Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Mendengar hal itu, janda tersebut pulang ke rumah dan membuatkan roti untuk Nabi Elia. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayang itu tidak bisa habis, dan minyak dan buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Itu terdapat dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 14. Nabi Elia, Baal itu membuat mesbah dan menaruh lembu di atasnya. Mereka memanggil nama Baal, namun tidak ada yang terjadi. Kemudian Nabi Elia membuat mesbah dan menetapkan korban berupa lembu yang sudah mati. Lalu ia menuangkan 4 kending besar penuh dengan air di atas persembahan tersebut. Nabi Elia meminta Tuhan untuk membakar lembu itu, sehingga Tuhan pun mengirimkan api dari surga untuk membakar habis lembu mesbah dan batu-batu mesbah. Melihat hal itu, setiap orang bersungkur menyembah Tuhan. Kejadian di Gunung Karmel membuat Jezebel marah dan ia berminat membunuh Nabi Elia. Mendengar rencana Jezebel, Nabi Elia segera melarikan diri ke Gunung Horeb. Baik, saya akan bertanya kepada Kakak Serlin Hewewi tentang persahabatan. Bagaimana persahabatan Allah dengan
Yeremia. Baik, saya akan menjelaskan secara garis besar tentang persahabatan Allah dengan Nabi Yeremia. Tuhan memilih Yeremia untuk menjadi nabi bagi orang Yehuda. Dia menyuruh Yeremia memperingatkan orang-orang agar berhenti berbuat jahat. Tapi Yeremia berkata, "Tuhan, aku masih muda. Aku tidak bisa berbicara pada bangsa ini." Tuhan berkata, "Jangan takut, aku akan memberitahu kamu apa yang harus dikatakan. Aku akan membantumu." Tuhan menyuruh Yeremia untuk mengumpulkan para pemimpin, memecahkan botol tanah liat di depan mereka, dan mengatakan, Yerusalem akan dihancurkan seperti ini. Ketika Yeremia melakukannya, para pemimpin sangat marah. Imam bernama Pasyur memukul Yeremia dan memasukkan kaki dan tangannya ke dalam pasung atau balok kayu. Sepanjang malam, Yeremia tidak bisa bergerak. Paginya, Pasyur membebaskan dia. Yeremia berkata, "Aku tidak tahan lagi, aku tidak mau menyampaikan berita itu lagi." Tapi apa dia benar-benar menyerah? Tidak. Setelah berpikir lagi, Yeremia berkata, "Berita dari Tuhan itu seperti api dalam diriku. Aku tidak bisa berhenti menyampaikannya." Yeremia pun terus memperingatkan bangsa itu. Bertahun-tahun kemudian ada raja baru di Yehuda. Para pemimpin dan nabi palsu tidak suka dengan berita Yeremia. Mereka berkata kepada para pejabat, "Orang itu harus mati." Yeremia berkata, "Kalau kalian bunuh saya, kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Saya menyampaikan kata-kata Tuhan, bukan kata-kata saya sendiri." Ketika mendengar itu, para pejabat berkata, "Orang ini tidak boleh dibunuh." Yeremia terus menyampaikan berita dari Allah, dan para pejabat sangat marah. Mereka meminta raja membunuh Yeremia, berkata bahwa mereka boleh melakukan apapun kepada Yeremia. Maka mereka melempar Yeremia ke sumur yang dalam dan berlumpur supaya dia mati di situ. Perlahan-lahan Yeremia mulai tenggelam. Ebed-Melek dan orang-orang yang bersamanya menarik Yeremia dari sumur. Lalu petugas istana bernama Ebed-Melek memberitahu raja. Para pejabat melempar Yeremia ke sumur. Kalau dibiarkan, dia bisa mati. Raja menyuruh Ebed-Melek ke sana bersama 30 orang untuk menarik Yeremia dari sumur. Yeremia tidak pernah berhenti menyampaikan berita dari Allah, apapun yang terjadi. Baik, dalam kisah persahabatan Allah dengan para tokoh, saya akan bertanya lagi kepada Kakak Agustina Marleni Sabuna. Dalam persahabatan tersebut, coba Kakak jelaskan peristiwa-peristiwa apa saja yang terdapat dalam persahabatan Allah dengan Nabi Elia. Coba Kakak jelaskan salah satu. Baik, saya akan menjelaskan salah satu, yaitu persahabatan Nabi Elia dengan Allah. Di dalamnya mereka mempunyai ketaatan. Nabi Elia mempunyai ketaatan kepada Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5-6 yang berbunyi, "Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu." Baik, saya akan bertanya kepada Kakak Sirlin. Di dalam persahabatan Allah dan Nabi Yeremia, peristiwa apa yang Kakak Sirlin dapatkan dalam persahabatan itu? Baik, peristiwa yang saya dapatkan dalam persahabatan Allah dengan Nabi Yeremia yaitu ketaatan. Terdapat dalam Yeremia 20 ayat 7. "Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau telah terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tawanan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan." Baik, saya akan bertanya lagi kepada Kakak Febrianti. Di dalam ini persahabatan Allah dan Nabi Harun, di situ Kakak Yanti menemukan peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di dalam persahabatan itu? Ini di dalam persahabatan Allah dan Harun terdapat kasih sayang. Di dalam kitab Imamat 10 ayat 8-11 berbunyi, Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu mau turun
bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Baik, demikian hasil diskusi kami tentang persahabatan Allah dengan para tokoh-tokoh. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.